Ya, akhirnya kita melihat pergerakan atau volatility yang terjadi pada pasar saham terjadi dalam satu waktu yang bersamaan, tapi sempat tertekan kemudian sempat rebound. Tapi ada beberapa faktor yang mungkin kita nilai bahwa ini masih tetap mendominasi. Dan kira-kira ini dia ulasannya. So, ada 3 poin penggerak market tadi malam. Kurang lebih saya catat di sini ketiganya masih dalam topik yang sama sebetulnya, tapi mungkin ada perkembangan terbaru. Kaitannya dengan kebijakan tarif, kita tahu bahwa di tanggal 12 Maret itu akan berlaku kebijakan tarif untuk baja ataupun bahkan aluminium senilai 25%. Dan untuk Kanada tadinya sangat menghebohkan karena Trump muncul dengan pengumuman tarif tambahan 25%, yang artinya berarti tarif yang sebelumnya berlaku ditambahkan dengan kebijakan yang baru menjadikan dia 50% tarif untuk aluminium ataupun baja dari Kanada. Dan inilah yang sempat membuat heboh dan akhirnya menekan sentimen market terutama untuk pasar atau risk asset. Kita lihat indeks saham seperti Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 itu mengalami tekanan berlanjut, dan tebak, ternyata dolar pun masih tetap tertekan turun. Berbeda cerita dengan kasus dari posisi emas yang justru malah rebound atau bahkan relatif lebih tinggi. Nah, tapi hal tersebut tereda kembali dengan beberapa waktu berikutnya langsung ditarik pengumumannya, dan ya seperti biasa tarik ulur masalah tarif. Tapi Trump kembali menegaskan bahwa tarif 25% baja dan aluminium tersebut masih tetap berlaku, sehingga kita akan lihat di sini ketegangan ataupun ketidakpastian terkait dengan kebijakan tarif ini masih tetap membelayangi atau membelenggu pasar. Kemudian yang kedua, datang dari Ukraina yang menyampaikan bahwa mereka akan mengajukan proposal untuk gencatan senjata 30 hari ke depan. Jadi poinnya sebetulnya mirip dengan apa yang diajukan oleh Zona Eropa minggu lalu atau 2 minggu yang lalu. Tapi ada satu poin yang mungkin ditekankan adalah apa yang dijadikan alasan di situ lebih menekan kepada pihak Rusia. Nah, saya rasa ini yang akan menjadi cukup menarik. Apakah nanti pihak Rusianya akan setuju dengan klausul ataupun proposal tersebut, atau justru akan menggagalkan proses diplomatik. Itu tugasnya dari Amerika untuk mencoba meyakinkan, dan menurut Trump mereka menargetkan kurang lebih 1 minggu ke depan. Jadi sampai hari Jumat mungkin ini akan tetap membayangi. Tapi at least ini ada kabar bagus ya, bahwa ada proses untuk lebih lanjut ke arah perdamaian ataupun gencatan senjata. Dan itu yang pula yang sempat menekan harga emas karena safe haven relatif berkurang. Tapi seperti yang Anda lihat, ternyata tekanannya tidak terlalu dalam ya. Kemudian muncullah dengan kekhawatiran resesi yang sebetulnya dalam 1 minggu terakhir kita sudah lihat inilah yang membelenggu ataupun yang menekan sentimen pasar. Terutama kelihatan dari pasar saham yang lagi-lagi mengalami tekanan turun sehingga safe haven kembali dilirik. So, 2 poin negatif, 1 poin yang positif untuk risk asset. Tapi 2 poin positif untuk safe haven dan hanya 1 poin untuk negatif kepada safe haven. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sini, maka yang harus kita pantau bersama adalah kaitannya dengan ketegangan dagang ataupun konflik perdagangan. Kalau misalkan beberapa waktu lalu kita sempat dihebohkan dengan ketegangan perang dagang dari Amerika dan China, kali ini justru yang lebih disoroti adalah Amerika dan Kanada. Ya, cukup menarik. Ternyata dari apa yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap Kanada, lalu kemudian tarik ulur dan kemudian diundur kembali sampai bulan April, termasuk kebijakan untuk baja dan aluminium kemarin, kita melihat ada ancaman dari Kanada yang mengatakan bahwa mereka akan menghentikan atau mengurangi ekspor minyak mereka ke Amerika. Ya, apakah ini akan berpengaruh besar apa tidak? Yang jelas memang Amerika sendiri salah satunya mungkin mencari ataupun mengambil sumber dari bahan bakar ataupun minyak tersebut adalah dari Kanada yang cukup dekat, relatif dekat ya. Dan ini berarti menandakan ada kemungkinan gangguan pasokan. Sehingga ujung-ujungnya apa yang terjadi? Ujung-ujungnya adalah kita akan melihat harga minyak itu mengalami rebound. Persis dengan tadi malam, dia bergerak dari level terendah 65, rebound sampai $67. Bahkan sempat muncul 68, tapi tidak bertahan lama karena faktor fundamental yang menyelimuti market masih dalam sentimen negatif untuk harga minyak. Tapi ya setidaknya ini adalah short termnya memang cukup berdampak ya. Nanti kita akan lihat pantauan lebih lanjut apa yang akan terjadi antara Kanada dan Amerika kaitannya dengan kebijakan tarif dari Donald Trump. Nah, sementara dari Timur Tengah, saya bawa kabar buruk teman-teman. Di sini posisinya kalau kita lihat tadi ada proposal gencatan senjata dari Ukraina untuk proses perdamaian lebih lanjut Rusia-Ukraina. Tentu saja itu adalah kabar positif dari geopolitik yang mereda atau diharapkan mereda atau yang memang diinginkan oleh Trump untuk selesai. Nah, tapi kabar buruknya adalah dari Timur Tengah. Kita melihat ada Houthi yang kembali mengancam Israel, dan dalam hal ini adalah mengancam kapal-kapal tanker Israel yang kurang lebih memasuki area
Selat Arab ataupun Laut Merah. Ya, mereka mengancam akan melakukan serangan kalau misalkan setiap kapal Israel tersebut melanggar area tersebut. Ini kaitannya dengan ancaman mereka yang serius bahwa mereka menginginkan tuntutannya adalah segera buka untuk perbatasan ataupun penyeberangan jalur Gaza. Ya, kita ketahui bersama bahwa saat mereka sudah mendapati gencatan senjata antara Israel dan tentara Houthi yang lalu, itu adalah kesepakatannya untuk membuka jalur bantuan kemanusiaan untuk jalur Gaza. Nah, tapi ini yang terjadi, justru dihentikannya ataupun diblokadenya jalur tersebut membuat Houthi kembali meradang dan mengancam Israel. Kita akan lihat ke depan apakah ini akan berkembang lebih lanjut apa tidak ancamannya. Lalu kemudian yang kedua adalah terkait dengan Iran, yang ternyata mereka tidak mau ditekan oleh Amerika terkait dengan kebijakan atau program nuklir mereka. Nah, kita tahu bahwa 2 minggu lalu atau 1 minggu terakhir lebih intens kita melihat ada executive order yang ditandatangani oleh Donald Trump. Ini kaitannya dengan mencoba untuk menekan Iran supaya mendapatkan kesepakatan untuk program nuklir. At least ini yang ditekankan adalah terkait dengan sanksi untuk produk minyak atau penjualan minyak. Sebetulnya 2 minggu lalu kita juga sempat dapatkan pernyataan dari Vladimir Putin untuk membantu Amerika menjembatani kesepakatan dengan Iran. Tapi kelihatannya ini tidak mempan, dan bahkan Presiden Iran mengatakan silakan, terserah. Amerika mau melakukan apapun, kami tidak akan bergeming, dan apalagi kalau misalkan di bawah tekanan. So, kita akan lihat di sini konflik Timur Tengah kelihatannya belum tuntas 100%, teman-teman, dan kita belum lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi ya, untuk sementara waktu harga minyak relatif stabil ya untuk saat ini. Walaupun ada rebound 68, tapi belum pernah terlihat lagi untuk ada gejala kenaikan lebih tinggi. At least untuk saat ini saya melihatnya di kacamata besarnya adalah tekanan negatif untuk minyak masih tetap dominan. Kemudian yang ketiga yang kita lihat di sini adalah terkait dengan pembahasan upah dari Jepang. Ini yang cukup menarik juga, karena market juga sangat menantikan apakah nantinya BOJ melanjutkan kenaikan suku bunga apa tidak. Dan itu seperti yang sudah ditegaskan oleh Ueda bahwa BOJ menginginkan bahwa alasan untuk menaikkan suku bunga itu tepat, dan itu adalah alasannya harus inflasi yang naik yang dipicu oleh kenaikan tingkat konsumsi domestik, dan itu tentunya membutuhkan ya bantuan dari dorongan kenaikan upah supaya nantinya consumer spending atau belanja konsumennya relatif meningkat sehingga inflasi meningkat dengan sendirinya. Dan untuk saat ini karena memang inflasi sudah terlihat di angka 2% atau bahkan sedikit lebih tinggi, akhirnya para pengusaha ataupun perusahaan-perusahaan besar di Jepang ini menawarkan, atau lebih tepatnya akan menawarkan di dalam pertemuan atau pembahasan upah nanti untuk kenaikan upah yang ini adalah catatannya mungkin tertinggi untuk 3 tahun berturut-turut. Jadi refleks kalau misalkan kita lihat dari apa yang terjadi dalam 1 bulan terakhir, yang ada adalah ekspektasi untuk masalah kenaikan suku bunga dari BOJ yang semakin meningkat. Nah, ini pembahasan ataupun negosiasi upah atau yang dikenal dengan Sunto akan terjadi di pertengahan atau bahkan di penghujung bulan Maret. Yang diperkirakan nantinya akan ada terjadi kenaikan. Nah, dari perusahaan-perusahaan besar itu sudah confirm mereka akan mengajukan mungkin sekitaran 5,1, yang berarti adalah angkanya relatif mirip dengan apa yang terjadi di tahun 2024. Tapi di sisi lain, kenaikan upah yang diajukan oleh Serikat Pekerja justru menginginkan di angka 6,09%. Kalau merunut kepada apa yang terjadi di tahun 2024, negosiasinya berjalan pelik, tapi juga ada kesepakatan di titik tengah. Jadi kalaupun misalkan pengajuan dari perusahaan di angka 5,1, sementara di Serikat Pekerja di 6,09, nantinya mereka akan sepakat di titik tengah tertentu, sehingga kemungkinan bisa saja didapatkan angka kenaikan upah di 5,5 ataupun mungkin 5,6% ya. Atau minimal ya relatif sama dengan tahun sebelumnya. Tapi target dari pemerintah adalah kenaikan yang berturut-turut konsisten. Jadi kalau di 2023 mereka hanya 3,58%, 2024 naik ke 5,1%, maka diharapkan tahun 2025 itu mengalami kenaikan yang signifikan 5,5 atau bahkan mendekati 6%. Nah, tapi permasalahannya adalah kalau perusahaan-perusahaan besar itu sudah setuju,
ya bagaimana dengan perusahaan-perusahaan kecil atau usaha kecil dan menengah yang notabene merekrut atau mempekerjakan sekitar 70% tenaga kerja Jepang. Jadi ini yang cukup menarik teman-teman. Kalau ternyata kalau mereka bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, ya otomatis Jepang akan mendapatkan kenaikan upah tertingginya selama 32 tahun ya kalau tidak salah. Nah ini yang akan membuat pondasi dasar yang cukup bagus. Jadi kalau upahnya mulai kenaikan, apalagi naiknya lebih tinggi, kemudian itu akan menyebabkan belanja konsumen yang mulai kenaikan, lalu kemudian berlanjut dengan inflasi akan mulai kenaikan. Hasilnya tentunya keputusan suku bunga untuk BOJ akan relatif aman untuk dinaikkan. Tapi ini tidak akan terjadi teman-teman untuk minggu depan atau di tanggal 18-19 Maret. Pertemuan BOJ diperkirakan unchanged atau tidak berubah, tapi minimal ada kesempatan untuk mungkin di periode pertemuan berikutnya. Nah, jadi kita akan lihat di sini apakah negosiasi upah ini akan berjalan lancar apa tidak. Oke, lalu kemudian kaitannya perkembangan dengan resesi. Setelah kemarin ada proyeksi terkait dengan resesi dari Goldman Sachs yang memperkirakan dari 20 menjadi 30%-an. Sekarang ini JP Morgan memunculkan dengan ekspektasi ataupun proyeksi mereka yang juga diupdate dari semula 30%, saat ini mereka memperkirakan ada peluang 40% terjadinya resesi di Amerika. Alasannya sederhana, kebijakan ekstrim yang dilakukan oleh pemerintahan Trump untuk saat ini menjadi alasan utama yang kemungkinan akan menjadikan dia ya bisa dibilang kondisinya akan relatif rapuh untuk ekonomi. Nah, satu sisi kalau kita perhatikan dengan proyeksi untuk nanti malam kita kaitkan dengan data CPI, maka teman-teman bisa lihat di sini beberapa bank mayoritas memperkirakan rata-rata akan terjadi ya katakanlah semacam kenaikan tapi yang moderat. Jadi kalau kita bandingkan dari periode sebelumnya yang ada di 0,4% untuk headline CPI, artinya CPI utama, basis bulanan, kali ini diperkirakan akan turun ke level 0,3%. Sementara kalau kita perhatikan untuk basis tahunannya, diperkirakan akan turun ke 2,9 dari 3,0%. Nah, bagaimana dengan core CPI-nya? Core CPI-nya juga diperkirakan akan mengalami katakanlah semacam penurunan yang signifikan ya menurut saya dari 0,4 menjadi 0,2 ataupun bahkan 0,3%. Kemudian core CPI untuk basis tahunannya diperkirakan turun tipis saja 3,3 menjadi 3,2%. Yang perlu dicatat di sini teman-teman, perkiraan ini kalaupun misalkan nantinya dirilis dengan angka yang lebih rendah, bukan berarti besok ataupun lusa ataupun bahkan minggu depan kita akan melihat ada potensi penurunan suku bunga dari Federal Reserve. Ingat bahwa kunci utamanya adalah seminggu sebelum rilis pengumuman suku bunga itu adalah untuk katakanlah untuk kebijakan di pertemuan bulan berikutnya. Jadi bukan di pertemuan minggu ini atau di pertemuan di bulan berjalan. Nah, otomatis ini akan menjadi catatan tambahan bagi Fed apakah mereka akan melakukan perubahan terhadap dot plot yang akan diumumkan minggu depan atau mereka akan konsisten dengan dot plot terakhir di bulan Desember kemarin. Yang kita butuhkan atau pasar butuhkan adalah bahwa dot plot itu menunjukkan masih konsisten dengan minimal 2 kali penurunan suku bunga di 2025 atau lebih dari 2 kali. Kalau misalkan dia turun di bawah 2 kali, tentunya ini akan mengakibatkan depresiasi terhadap harga emas ataupun bahkan untuk indeks saham itu sendiri. Dan mungkin juga ancaman terkait dengan masalah resesi. Nah, kaitan dengan hal tersebut berarti saya ingatkan kembali, kita akan rilis data atau melihat data ini lebih cepat ya, karena ada perubahan jam, jadi kita akan lihat ini di 19.30. So, minggu ini berarti kita fokusnya sudah selesai dengan CPI, tapi ada beberapa catatan tambahan yang tadi sempat kita singgung di awal, yaitu kaitannya dengan kekhawatiran resesi dan juga masalah geopolitik.